Nomor 3. Tentukan 5 nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk setiap pernyataan berikut ini. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 3 ada A sampai dengan F. Jadi di sini ada cos alfa, tan alfa, 4 sin alfa, sekan beta, kosekan beta, dan 3 tan kuadrat beta. Jadi di sini sudah ada cos, tan, sin, sekan, kosekan, dan tan. Jadi semisal di sini di soal ada cos, maka di sini kita mencari sinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Sehingga di sini untuk 5 nilai perbandingan trigonometri yang lain, di sini yang belum disebutkan dalam soal A sampai dengan F. Langsung saja akan kita mulai dari soal yang A. Cos alfa sama dengan 3/5 dengan alfa lebih besar dari 3pi per 2 dan kurang dari 2pi. Baik, jadi di sini kita akan mencari terlebih dahulu untuk alfa. Jadi di sini untuk pi kita ganti dengan 180, sehingga 3 dikali 180 dibagi 2, kemudian 2 dikali 180, maka 180 dibagi 2 hasilnya 90 dikali 3 sehingga hasilnya 270. Dan untuk 180 dikali 2 hasilnya 360. Sehingga di sini alfa berada di kuadran 4. Maka di sini untuk sketsanya akan kita buat. Jadi untuk gambarnya adalah seperti ini. Karena alfa berada di kuadran 4, sehingga di sini alfa lebih besar dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Sehingga semisal di sini alfa ini adalah 300. Ini hanya semisal. Semisal alfa adalah 300 derajat, maka di sini masih ada 60 derajat. Maka di sini alfa 300 derajat itu adalah 360 negatif 60 derajat. Sehingga alfa sama dengan 60 derajat. Artinya di sini alfa, apabila kita mengambil dari sumbu koordinat untuk yang X, maka di sini nilainya lebih mudah karena di sini tidak mengubah nilai. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, semisal alfa adalah 300, maka di sini adalah 360 negatif 60, sehingga alfanya adalah 60. Contohnya adalah seperti itu. Sehingga di sini alfa kita letakkan di sini. Maka untuk cos alfa ini adalah 3/5, cos rumusnya adalah X per R. Jadi di sini sisi samping dibagi dengan sisi miring sehingga 3/5. Maka di sini yang pertama-tama kita akan mencari Y terlebih dahulu. Sehingga di sini untuk Y berlaku rumus Pitagoras 5 kuadrat negatif 3 kuadrat dalam bentuk akar. Maka 5 kuadrat sama dengan 25, 3 kuadrat 9, apabila dikurangi hasilnya akar 16. Sehingga akar 16 hasilnya adalah 4. Jadi di sini untuk yang Y, ini panjangnya adalah 4, namun di sini terletak di kuadran 4 sehingga di sini negatif. Maka untuk 5 nilai perbandingan trigonometri yang lain, di sini ada sin alfa. Sin ini adalah depan per miring sehingga di sini Y per R. Y di sini ada 4 karena di sini di kuadran keempat di sini negatif sehingga negatif 4/5. Kemudian kosinus sudah, sekarang tangen Y per X. Untuk Y di sini negatif 4, untuk X di sini 3 sehingga negatif 4/3. Kemudian kotangen di sini X per Y, X di sini 3, Y di sini negatif 4 sehingga negatif 3/4. Kemudian yang berikutnya untuk sekan ini adalah kebalikan dari kosinus, sehingga kosinus 3/5 maka sekan 5/3. Dan untuk kosekan ini adalah kebalikan dari sinus, sinus di sini negatif 4/5 maka di sini negatif 5/4. Ini adalah jawaban untuk soal yang A. Kemudian yang berikutnya kita kembali ke soal utuh. Sekarang kita jawab untuk yang B. Tangen alfa sama dengan 1 dengan alfa lebih besar dari pi kurang dari 3pi per 2. Baik, di sini akan kita jawab untuk kuadrannya terlebih dahulu untuk nilai alfa. Sehingga di sini pi 180, 3 dikali pi, 3 dikali 180 dibagi 2. 180 dibagi 2 hasilnya 90, dikali 3 hasilnya 270.
sehingga di sini alfa berada di kuadran 3. Maka karena alfa berada di kuadran 3, di sini tan alfa sama dengan 1. Jadi di sini tan alfa sama dengan 1. Kita ingat-ingat lagi, jadi di sini untuk kata kuncinya kita harus paham atau kita harus hafal, setidaknya hafal. Namun di sini apabila teman-teman sudah paham, maka sudah pasti di sini teman-teman hafal. Contohnya adalah tan alfa sama dengan 1. Jadi di sini tan alfa sama dengan 1. Apabila berada di kuadran 1, di sini tan alfa atau tan 45 sama dengan 1. Maka karena berada di kuadran 3, karena di sini alfa berada di kuadran 3, sehingga di sini alfa sama dengan 180 positif 45. Sehingga hasilnya adalah 225. Maka di sini alfa sama dengan 225. Jadi perlu diingat di sini kita menggunakan sumbu X. Jadi di sini 180 dan 360 sehingga di sini tidak berubah. Maka untuk alfa 225 untuk 5 perbandingan trigonometri yang lain, maka di sini pun juga sama. Jadi di sini juga sin 225, di sini ada negatif setengah akar 2. Cos 225, di sini ada negatif setengah akar 2. Tan 225, di sini 1. Bisa dilihat di sini sudah benar, sama-sama 1. Kemudian kosekan 225, di sini negatif akar 2. Sekan 225 negatif akar 2 dan kotangen 225 di sini adalah 1. Jadi intinya di sini kita harus paham terlebih dahulu untuk tangen yang berada di kuadran 1. Maka di sini kita aplikasikan di kuadran 3. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal yang C. Kita cari untuk alfa terlebih dahulu. Di sini alfa lebih besar dari pi per 2 kurang dari pi. Untuk pi kita ganti 180. 180 dibagi 2 hasilnya 90. Sehingga di sini berada di kuadran 2. Maka untuk 4 sin alfa sama dengan 2. Maka di sini untuk 4 dipindah ke ruas kanan sehingga 2 per 4 sama dengan setengah. Jadi di sini sin alfa sama dengan setengah. Kita pakai kuadran 1 terlebih dahulu. Jadi di sini intinya sama dengan soal yang B tadi. Untuk menguasai keempat kuadran, di sini sebenarnya kita hanya perlu memahami kuadran 1. Sin alfa sama dengan setengah, maka di sini untuk sin 30 sama dengan setengah. Karena berada di kuadran 2, sehingga di sini 180 negatif 30. Sehingga sin 150. Maka di sini untuk alfa sama dengan 150. Jadi di sini untuk tolak ukurnya atau landasannya di sini kita menggunakan sumbu X. Jadi di sini 180 atau 360 agar di sini nilainya tetap sin. Sehingga di sini untuk alfa 150, maka di sini untuk sin 150 bisa dilihat di sini setengah. Di sini sudah benar. Maka untuk yang lainnya cos 150 negatif setengah akar 3, tan 150 negatif sepertiga akar 3, kosekan 150 di sini 2, sekan 150 negatif 2 per 3 akar 3, dan kotangan 150 hasilnya negatif akar 3. Dan kotangan 150 hasilnya negatif akar 3. Jadi di sini untuk 5 nilai perbandingan cos sampai dengan kotangan di sini sudah kita jawab. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita ke soal yang D. Beta lebih besar dari pi kurang dari 3pi per 2, sehingga di sini beta untuk pi di sini 180, 3pi per 2, 3 dikali 180 dibagi 2, 180 dibagi 2 hasilnya 90, dikali 3 hasilnya 270. Maka di sini untuk beta berada di kuadran 3. Sehingga di sini untuk sekan beta sama dengan negatif 2. Di sini kata kuncinya juga sama. Kita perlu menguasai kuadran 1 terlebih dahulu sebelum ini kita jawab ke kuadran 3.
Sehingga untuk kuadran 1, untuk sekan beta sama dengan negatif 2. Untuk negatifnya kita abaikan karena berada di kuadran 1 semuanya positif. Sehingga di sini untuk sekan 60 derajat sama dengan 2. Maka di sini untuk kuadran 3 ini adalah 180 positif 60. Sehingga hasilnya adalah negatif 2. 180 positif 60 di sini adalah 240, maka untuk beta ini adalah 240. Sehingga untuk 5 nilai perbandingan trigonometri yang lain di sini adalah sinus 240, di sini ada setengah akar 3, kosekan 240 di sini ada negatif setengah, tan 240 di sini ada akar 3. Kosekan 240 di sini ada negatif 2/3 akar 3. Sekan 240 di sini negatif 2. Ini sudah benar, bisa diperhatikan di soal. Sekan beta negatif 2. Sekan 240 negatif 2 berada di kuadran 3. Di sini 240 di kuadran 3. Kotangan 240 sepertiga akar 3. Kita lanjutkan untuk yang E. Di sini konsepnya juga sama. Untuk beta 3pi/2, 2pi. Di sini 3pi, 3 dikali 180 dibagi 2. Kemudian 2pi, 2 dikali 180. 180 dibagi 2, 90. Dikali 3, 270. 180 dikali 2, 360. Sehingga berada di kuadran 4. Kemudian kosekan beta sama dengan negatif 2 akar 3/2. Kita tulis di sebelah sini. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Untuk 2 dan 2 bisa kita coret. Sehingga kosekan beta ini adalah negatif akar 3. Setelah kosekan beta sudah kita sederhanakan menjadi negatif akar 3. Maka di sini kita hanya perlu akar 3-nya saja untuk kita aplikasikan ke dalam kuadran 1. Sehingga kosekan berapa yang hasilnya adalah akar 3. Maka di sini apabila teman-teman sudah hafal dari sudut-sudut istimewa untuk kosekan, ternyata di sini tidak ada yang akar 3. Sehingga di sini untuk kemungkinannya bisa jadi di sini terjadi kesalahan dalam soal, seharusnya bukan kosekan. Namun di sini untuk akar 3 ini adalah dimiliki oleh kotangen atau tangen. Sehingga di sini akar 3. Maka di sini kita ganti saja untuk soalnya, untuk mempermudah kita ganti dengan kotangen. Maka di sini untuk kotangen 30 derajat sama dengan akar 3. Jadi di sini untuk soal yang E yang semula kosekan beta, karena di sini tidak ada untuk akar 3, jadi di sini menurut kami kemungkinan di sini terjadi kesalahan soal, atau mungkin di sini untuk kami yang belum mampu menjawab soal ini. Namun di sini apabila kita melihat dari sudut istimewa, ternyata di sini tidak ada yang akar 3. Sehingga di sini bisa jadi ini adalah kesalahan soal, sehingga di sini adalah kotangen yang seharusnya bukan kosekan. Maka kita permudah saja. Jadi di sini kita ganti dengan kotangen, sehingga kotangen 30 sama dengan akar 3. Sehingga untuk soal yang E di sini kita ganti dengan kotangen. Maka untuk kotangen yang berada di kuadran 4 ini adalah 360 negatif 30, sehingga hasilnya adalah kotangen 330. Maka di sini untuk beta ini adalah 330. Sehingga untuk 5 nilai perbandingan trigonometri yang lain bisa diperhatikan di sini dari sinus sampai dengan sekan. Ini adalah jawabannya. Dan untuk pembuktian kotangen 330 sama dengan negatif akar 3. Di sini bisa diperhatikan kotangen 330 ini adalah negatif akar 3. Kemudian yang berikutnya sekarang untuk yang poin F. 3 tan kuadrat beta sama dengan 1 untuk beta lebih besar dari pi/2 kurang dari pi, sehingga untuk pi kita ganti dengan 180. 180 dibagi 2 hasilnya 90. Maka di sini untuk sudut beta berada di kuadran 2. Kemudian yang berikutnya untuk 3 tan kuadrat beta sama dengan 1
Untuk 3 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 1/3. Maka di sini agar tan kuadrat beta menjadi tan beta, di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan kita akar. Sehingga akar dari 1/3 ini adalah akar 1/3. Dan perlu teman-teman ketahui untuk akar 1 di sini jawabannya adalah plus minus 1. Jadi bisa positif 1, bisa negatif 1. Maka untuk kasus ini yang digunakan adalah negatif 1. Sehingga negatif 1/3. Maka di sini kita sederhanakan untuk penyebutnya. Kita kalikan dengan akar 3/3. Maka di sini akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Kemudian negatif 1 dikali akar 3 sehingga negatif 1 akar 3. Maka di sini jawabannya negatif 1/3 akar 3. Karena di sini untuk negatif 1, seperti yang saya katakan tadi, pada kasus ini kenapa kita memakai negatif? Karena di sini tan dan berada di kuadran 2, sehingga jawabannya ini nanti harus negatif. Sehingga jawaban yang tepat ini adalah negatif 1, bukan 1. Apabila di sini 1, maka di sini positif. Padahal di sini tan yang berada di kuadran 2 itu adalah negatif. Maka di sini kita gunakan untuk 1/3 akar 3, kita masukkan ke kuadran 1, tan berapa yang apabila hasilnya itu adalah 1/3 akar 3. Jawabannya adalah tan 30 derajat. Maka di sini untuk kuadran 2, ini adalah 180 negatif 30. Sehingga hasilnya negatif 1/3 akar 3. Maka di sini sama saja dengan tan 150. Maka untuk beta sama dengan 150 derajat. Sehingga di sini untuk 5 nilai perbandingan trigonometri yang lain, di sini bisa teman-teman perhatikan, ini ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Di sini untuk tan 150, ini adalah negatif 1/3 akar 3. Jadi di sini sudah terbukti, di sini sudah benar. Dan untuk 5 perbandingan yang lain, di sini bisa teman-teman tulis untuk sinus, kosinus, kosekan, sekan, dan kotangen. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar, semoga sukses untuk kita semua.